Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan membahas bab yang ke-10 yaitu routing. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada cukup banyak ya. Kita ke pengenalan routing, konsep klasifikasi routing terlebih dahulu. Routing adalah penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan data dari source ke destination, di mana keduanya tersebut networknya itu berbeda. Routing itu bekerja pada layer ketiga pada networking model, yaitu pada network layer. Untuk mengimplementasikan routing dalam sebuah jaringan itu diperlukan alat perantara, yaitu router. Nah, apa itu klasifikasi routing? Klasifikasi routing merupakan bentuk pembagian routing. Jadi, routing itu dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Kalau static routing ya berarti routing secara manual. Oh ya, kita nanti juga akan berkenalan dengan routing table yang merupakan informasi terkait rute atau informasi terkait network-network yang sudah didaftarkan, baik secara statik ataupun dynamic. Kembali ke topik, kalau dynamic itu berarti adalah proses routingnya itu dilakukan dengan melakukan fungsi protokol pada router tersebut. Nah, contoh-contoh dari dynamic routing itu ada protokolnya itu ada OSPF, BGP dan sebagainya. Kita bahas dynamic routing saja. Jadi dynamic routing itu dibagi menjadi dua nih, yaitu IGP (Interior Gateway Protocol) dan EGP (Exterior Gateway Protocol). IGP itu dapat digunakan pada intra-autonomous system routing. Seperti yang diketahui, setiap perusahaan itu kan memiliki AS-nya sendiri-sendiri ya. Jadi IGP ini dapat digunakan pada AS number yang sama. Contohnya sekolah atau kampus, perusahaan, dan sebagainya. Adapun EGP itu digunakan pada inter-autonomous system routing atau pada AS yang numbernya itu berbeda atau ini tuh biasa digunakan dalam sebuah internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Untuk contoh protokol IGP itu dibagi menjadi 3 jenis nih. Di mana setiap jenisnya ini terdapat protokolnya masing-masing. Untuk distance vector protokol ini bekerja dengan menentukan titik-titik terdekat. Contoh protokolnya ada RIP 1 dan 2 dan juga ada IGRP. Nah, untuk link state routing ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Contoh protokolnya itu ada OSPF dan juga 1S, juga 1S. Nah, kemudian ada hybrid routing, ini adalah gabungan distance dan link state. Protokolnya itu ada IGRP. Nah, untuk contoh protokol EGP itu hanya ada BGP. Sekarang kita lanjut ke pengenalan routing table dan juga flag. Seperti yang kita ketahui, router itu digunakan untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, menghubungkan antar networknya tersebut itu harus dilihat berdasarkan routing table-nya. Routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Routing table juga dapat berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table ini dapat berbentuk dari dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, jadi dapat terisi secara otomatis. Yang kedua itu bisa berbentuk dari semua rute untuk network yang directly connected ke router. Jadi semua interface yang tercolok ke router itu disebut dengan directly connected. Kemudian yang ketiga itu adalah routing table, itu dapat berbentuk dari konfigurasi tambahan atau static route. Nah, pada informasi routing table ini bisa kita lihat pada routing flags atau simbol-simbol yang seperti ini nih. Untuk simbol D itu artinya dynamic, A artinya active, C artinya connected, S artinya static, O artinya OSPF, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan simbol-simbol seperti campuran misal kayak DAC itu otomatis muncul. Itu artinya itu tuh sesuatu atau ya yang otomatis muncul karena sudah ada yang tercolong pada interface. Kemudian ada AS, itu berarti dilakukannya secara statik dan lain sebagainya. Kita lanjut ke routing statik, pendahuluan static routing. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Maksudnya, jika cakupan routingnya itu tidak terlalu besar atau masih bisa dihandle,
itu bisa menggunakan static routingnya. Contohnya antara pusat ke cabang misalnya itu kan masih bisa di-handle. Kemudian cara kerja static routing itu sama dengan routing-routing lainnya, hanya saja dalam menambahkan informasi ke route table itu ya secara manual. Nah, rumus dari static routing itu apa? Atau cara konfigurasinya itu gimana? Gampang teman-teman. Kita tinggal tentukan mau kemana dan lewatnya itu mana. Kalau kita lihat pada topologi yang ini, misal router 1 mau ke router 2. Berarti rumusnya dia mau ke network ini dan melewati gateway yang ini. Pokoknya ditentukan gitunya teman-teman. Karakteristik dari static routing itu adalah mudah dikonfigurasikan pada jaringan yang cakupannya skala kecil. Hanya membutuhkan resource yang ringan. Static routing ini tidak cocok untuk jaringan yang berskala menengah besar. Kita lanjut ke routing static routing 2 router pendahuluan. Di sini kita akan mulai masuk ke dalam static kasus, dan di sini sudah saya siapkan tiga static kasus. Nah, nanti topologinya itu akan terdapat 4 router. Ya, nantinya keempat router tersebut itu akan kita koneksikan. Nah, pada topologi tersebut akan ada yang namanya routing utamanya atau router utamanya. Dia akan dikonfigurasi one, sehingga router lainnya itu ketika ingin koneksi internet, router utama ini akan menjadi perantaranya. Langsung saja kita masuk ke lab pinetnya. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 router, 1 WSP, kemudian ada 2 VPC dan ada beberapa node ya di sini. Di sini WSP-nya saya menggunakan type cloud node ya, bukan manajemen cloud seperti biasanya. Yang mana nanti dia akan didapatkan IP 10 titik berapa gitu ya. Nah, ini kita hubungkan dari ISP ke router utama atau router yang satu ini. Nah, jika sudah, kemudian di sini teman-teman buka terminal router utama atau router satunya, kemudian teman-teman login dulu ya. Kemudian kita cek IP address-nya. Nah, di sini saya mendapatkan 10.0.137.98. Di sini kita tuliskan kita bisa klik kanan pada ETA1, kemudian kita klik pada label, kita tulis IP-nya yang tadi, yaitu 0.0.137.x dulu. Kenapa S? Karena nanti dia itu pasti berubah ya, karena dia ini adalah DHCP, kita apply. Nah, di sini kita juga bisa tulis di atasnya router, ini sudah saya tulis ya, yaitu IP-nya 10.0.137.98 ya. Kemudian kita hubungkan kabel juga dari router 1 ke router 2. Jadi nanti setiap routernya itu akan memiliki klien ya. Tadi kan sudah saya tambahkan VPC 2 VPC ya. Nah, itu nanti setiap VPC-nya itu akan menjadi klien dari setiap routernya. Ini kita tunggu dulu ya. Nah, tadi kan saya bilang ya, jadi setiap klien itu ada VPC-nya. Berarti ini VPC 1 adalah klien dari router 1. Kemudian VPC 2 ini adalah klien dari router 2. Kita sambungkan kabel dari router 1 ke VPC 1. Kemudian kita juga sambungkan kabel dari router 2 ke VPC 1. Ini untuk menyambungkan kabelnya saya skip saja ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan node-node ya. Jadi ini untuk IP 10.0, ini adalah IP Ether 2 pada router 1, kemudian IP 10.2 ini adalah IP Ether 1 pada router 2. Lalu ini ada 192.168.1.1, ini adalah IP pada router 1 yang mengarah ke klien, yaitu pada Ether 3. Kemudian juga ada IP 1.2, ini adalah IP dari VPC 1. Kemudian IP 192.168.2.2 ini milik VPC 2. Lalu 2.1 berarti ini milik router 2 yang mengarah ke klien. Nah, dari sini bisa kita simpulkan network yang didapat antara router 1 dengan kliennya ini adalah 1.0 ya. Di sini kita catat. Kemudian network yang mengarah dari router 2 ke VPC 2 ini berarti adalah 2.0. Bisa kita tulis.
Kemudian berarti di sini network yang mengarah ke router 2 atau antara router 2 dan router 1 ini adalah 10.10.10.0 ya. Kita catat. Nah, di sini sudah ya pengenalannya. Oh, ini saya rapikan dulu. Kita buka terminal router 1. Di sini kita ganti hostname-nya agar tidak bingung ya antara router 1 dan router 2 dan router-router lainnya nanti. Di sini kita tulis system identity enter. Kemudian kita tulis set name sama dengan router 1, kita enter. Oke, ini sudah berubah ya. Kemudian kita juga ganti hostname pada router yang 2 dengan cara yang tadi sama ya. Nah, maka di sini berarti set name-nya adalah router 2 ya. Oke, ini juga sudah berganti ya. Nah, oh ya, kita juga bisa loh lihat neighbor kita. Neighbor itu tetangga, maksudnya adalah router yang ada di sebelah kita. Kita coba pada router 1. Di sini untuk melihatnya kita tulis IP neighbor print. Nah, ini maka akan teridentifikasi pada ether 2-nya itu ada router 2 ya. Jadi, neighbor itu istilahnya memberikan informasi mengenai tetangga dari router kita seperti yang tadi saya bilang. Jadi, kita itu bisa tahu nih siapa yang ada di sebelah kita. Sekarang kita lanjut ke lab static routing 2 router lab. Jadi sebelumnya kita itu kan udah menyiapkan topologinya ya untuk IP ISP. Di sini adalah teman-teman itu bisa lihat pada VMware ketika teman-teman login pada virtual machine VMware-nya itu ada keterangannya yaitu opsi nomor 2 yang tulisannya adalah cloud map. Nah, sudah saya cek dan punya saya itu IP-nya adalah 10.0.137.0. Nah, di sini kita coba koneksikan dulu PC-nya dengan VNet Lab. Caranya di sini kita buka command prompt-nya dengan run as administrator. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan VNet Lab-nya. Di sini kita tulis route add, kemudian masukkan IP network VNet Lab yang tadi saya sebutkan di VMware ya, yaitu 10.0.137.0. Kemudian max-nya 255.255. Kemudian gateway-nya yaitu IP yang ini nih, yang biasa digunakan untuk login pada VNet Lab-nya. Kalau saya adalah 192.168.131. Kita enter. Oke, kita coba ping ke routernya, yaitu IP yang kita tadi dapatkan pada router 1. IP-nya saya adalah 10.0.137.98. Nah, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita login Winbox-nya. Oke, di sini saya sudah login untuk router satunya di Winbox. Nah, bisa nggak sih router 2 ini router yang 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa terkoneksi dengan ISP? Jawabannya itu bisa teman-teman. Kita bisa gunakan fitur Roamon. Roamon itu maksudnya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi addressnya. Nah, di sini pada router 1 kita nyalakan fitur Roamonnya agar router 2 itu bisa terkoneksi. Di sini kita bisa klik tools Roamon. Kemudian kita centang bagian enable-nya, kemudian kita apply. Oke. Lalu kita nyalakan juga fitur Roamon pada router 2-nya. Pada terminal router 2, kita tulis tool, kemudian kita tulis Roamon, kemudian kita tulis set enable sama dengan yes, kita enter. Kita coba print. Oke, ini statusnya sudah yes. Jadi misalkan kita buka Winbox-nya lagi. Di sini ya Winbox router 1, kita klik new Winbox. Nah, pada bagian ini kita klik connect to Roamon. Nah, pada bagian Roamon neighbor ini akan teridentifikasi si router 2-nya. Di sini kita bisa masuk pakai ini. Kita klik kemudian kita connect. Jadi artinya tuh kita masuk ke router 1 tapi via router 2. Oke, ini saya sudah berhasil masuk ke router 2-nya. Kemudian kita lakukan addressing pada setiap interface router 1. Berarti ini kita ke Winbox router 1, kita klik IP, kita ke addresses, kemudian di sini sudah ada satu IP pada ether 1 ya. Kita konfigurasi untuk yang ether 2 dan juga 3. Di sini kita klik plus. Addressnya pada ether 2 adalah 10.10.10/24. Di sini kita ganti ether 2, kita apply lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ether 3 yang IP-nya adalah
192.168.1.1/24 ya. Interface-nya kita ganti, berarti yang mengarah ke Ether 3. Kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita juga lakukan addressing pada si router 2-nya. Di sini kita ke IP, ke addresses, kita klik add. Kemudian di sini kita tulis IP yang ada di Ether 1, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2/24. Kita apply. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk IP yang mengarah ke kliennya, yaitu pada Ether 2, yaitu yang IP-nya adalah 192.168.2.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Kita apply. Kemudian kita lihat informasi routing table-nya di IP, kemudian pada router. Nah, di sini ada informasi routing table DAC ya, yang artinya adalah D dynamic, A active, C connected. Jadi dia sudah terkoneksi, lalu sudah aktif, dan juga sudah didaftarkan di routing table-nya secara dynamic. Bisa kita lihat di sini untuk addressing yang mengarah ke VPC 2 ini belum terdaftarkan ya. Maka dari itu perlu yang namanya proses routing. Tapi kalau kita lihat pada router 1 di IP pada routes-nya, routing yang mengarah ke klien VPC 1 ini sudah terdaftar otomatis ya. Jadi antara router 1 dengan VPC 1 itu udah bisa saling berkomunikasi. Nah, maka dari itu di sini kita lakukan konfigurasi static routing. Caranya di sini kita bisa klik plus, kemudian pada DSD address, karena kita mau ke network 2.0, yaitu network yang mengarah ke VPC 2, maka di sini kita tulis 192.168.2.0/24. Kemudian karena mau ke network yang 2.0, maka ini dia akan melewati IP pada Ether 1 pada router 2. Pada gateway berarti di sini kita tuliskan IP-nya 10.10.10.2, kemudian kita apply. Nah, di sini ada informasi AS, yaitu active static. Nah, sekarang untuk addressing yang mengarah ke PC 2 sudah terdaftarkan di routing table-nya router 1. Tapi kita juga harus menambahkan informasi routing table-nya juga pada router 2. Kita ke router 2, karena di sini masih ada 2 ya routing table-nya, berarti router 2 ini belum bisa berkomunikasi ke network 1.0. Maka di sini kita tambahkan 2 routing table lagi. Kita klik plus, kemudian di sini kita tambahkan yang mengarah ke 1.0 dulu. Kemudian gateway-nya berarti dia itu melewati IP Ether 2 pada router 1, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita apply, kemudian kita coba lakukan ping ya ke networknya. Di sini kita klik new terminal, ping 192.168.1.1. Nah, maka di sini akan berhasil ya. Kemudian kita lakukan pengujian dari PC, tapi kita lakukan addressing dulu juga ya pada PC-nya. Kita buka terminal PC-nya. Ini kita tulis IP. IP-nya adalah 192.168.1.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1/24. Kemudian kita juga lakukan addressing pada VPC 2. VPC 2 IP-nya adalah 2.2, kita tulis IP 192.168.2.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 2.1. Oke, kita coba ping ke router 2. 192.168.1.1. Di sini berhasil. Sekarang kita lanjut ke static routing 3 router pendahuluan. Di sini kita itu akan memiliki router baru dan juga network yang baru. Di sini sudah saya siapkan satu router yang baru dengan name router 3 dan juga satu VPCS yang baru dengan name VPC 3. Kemudian sudah saya nyalakan keduanya ya. Jadi nanti goals-nya adalah pada setiap router itu harus terdaftarkan routing table dari network yang baru ini. Kita sambungkan kabel dari router 2 ke router 3-nya. Kemudian jika sudah, kita sambungkan juga kabel dari router 3 ke VPC 3 ya. Ini untuk menyambungkannya akan saya skip. Oke, jika kabelnya sudah tersambung semua, di sini kita buka terminal router 3, kemudian kita login dulu. Oke, kemudian di sini kita setting hostname-nya ya. Di sini seperti biasa sistem identity enter, kemudian set name sama dengan router 3. Oke, ini sudah berganti ya hostname-nya menjadi router 3. Kemudian kita coba cek IP neighbor.
IP neighbor print. Oke, di sini masih kosong, belum teridentifikasi teman-teman. Masih belum keidentifikasi. Nggak apa-apa ya, nanti kita coba sendiri-sendiri. Nah, jadi pada Ether 3 pada router 2 ini IP-nya berarti saya mau 20.20.1. Ini sudah saya siapkan not-notnya ya. Kemudian pada Ether 1 di router 3 ini IP-nya adalah 20.20.2. Lalu pada Ether 2 router 3 ini IP-nya adalah 3.1. Lalu pada VPC-nya ini IP-nya adalah 3.2. Jadi, bisa kita simpulkan di sini, network yang antara router 2 dan juga router 3, ini networknya adalah 10.20.20.0. Kemudian, IP network yang mengarah ke klien 3, ini berarti adalah 3.0. Kita catat. Oke, selanjutnya di sini kita nyalakan fitur Roamon pada router 3-nya ya. Sama seperti tadi. Oke, kemudian kita klik kita tulis Roamon, lalu kita tulis set enabled yes. Kita coba cek. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing 3 router lab. Di sini saya sudah login ke router 3 via router 1 dengan menggunakan fitur Roamon seperti sebelumnya ya. Teman-teman bisa masuk sendiri dengan cara yang sebelumnya. Kemudian di router 3 ini seperti sebelumnya, di sini kita melakukan addressing dulu untuk yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke klien. Di sini kita klik IP, kemudian klik addresses. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita klik add, kemudian di sini kita tulis IP yang mengarah ke kliennya router 3 yaitu PC3 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian di sini ethernya adalah ether 2. Kita apply. Kemudian di sini kita add lagi. Kemudian ini adalah IP yang mengarah ke router 2 yaitu 10.20.20.2/24 yaitu pada Ether 1 sudah benar kita apply. Nah, di sini kan berarti kita memiliki network baru ya. Yang mana kalau kita cek pada router 1 di menu IP kemudian routers. Nah, di sini belum terdaftarkan routing table network baru kita. Maka kita akan lakukan routing statiknya. Oh ya, pada router 2 di Ether 3 belum kita lakukan addressing ya. Sekarang kita lakukan pada router 2 dulu ya. Kita ke router 2. Kita ke IP, kemudian ke addresses, kita klik add. Kemudian di sini kita tulis IP-nya yang 10.20.20.1/24. Kemudian ethernya di sini adalah ether 3. Kita apply, lalu kita oke. Kemudian di sini pada router 3 routing address-nya itu kan masih hanya ada 2 ya yang terdaftarkan DAC-nya. Nah, untuk network 2.0, 10.0 dan 1.0 itu belum terdaftar. Maka di sini bisa kita daftarkan secara statik dengan rumus seperti biasa, yaitu mau kemana dan lewatnya mana. Di sini bisa kita klik add, kemudian DSC address-nya kita tulis yang 2.0 dulu. Kemudian gateway-nya, dia kalau mau ke 2.0, dia itu melewati IP Ether 3 pada router 2 yaitu 10.20.20.1. Oke, langsung saja kita apply. Lalu kita oke. Kemudian kita klik add lagi. Nah, di sini kita tulis DSC address-nya adalah yang 10.0. Kemudian gateway-nya adalah sama kayak tadi ya. Oke, kemudian kita apply, lalu kita oke. Di sini kita klik add lagi, kita tambahkan yang network 1.0. Gateway-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 10.20.20.1. Jika sudah kita apply dan juga oke ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita daftarkan juga network baru pada router 3 ke router 2 dan juga 1. Kita ke router 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ke IP, kemudian ke route. Nah, di sini belum ada network 20.0 dan 3.0. Di sini kita klik add, kemudian kita isikan network yang 20.0 dulu. Kemudian gateway-nya berarti yaitu melewati Ether 1 pada router 2 yaitu yang IP-nya adalah 10.10.10.2. Jika sudah kita apply kemudian kita oke.
Selanjutnya kita klik add lagi. Di sini kita tambahkan network yang 3.0. Kemudian gateway-nya yaitu sama seperti tadi, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Oke, sudah lengkap ya. Sekarang kita ke router 2. Di sini kita ke IP, kemudian ke route. Nah, di sini yang belum terdaftar adalah network 3.0. Di sini kita bisa klik add, kemudian kita tulis network 3.0-nya. Kemudian gateway-nya yaitu berarti melewati 20.0. Maaf, 20.2 maksudnya. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Oke, sudah lengkap semua ya. Langkah terakhir adalah melakukan addressing pada PC 3. Di sini pada terminal VPC 3 kita lakukan addressing yaitu dengan IP 192.168.3.2/24, kemudian gateway-nya adalah 3.1. Oke, kita enter. Kemudian kita coba tes pinning ke 3.1. Nah, di sini bisa dilihat ini berhasil ya. Lalu kemudian kita coba uji ping ke PC 1 yang IP-nya adalah 1.2. Nah, di sini dari VPC 3 ke PC 1 juga sudah berhasil ya. Oke, di sini mau saya perkenalkan sesuatu pada teman-teman. Namanya itu tracer. Jadi, tracer itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang dilewati hingga ke tujuan. Contoh, di sini saya trace ke PC 2 yang IP-nya adalah 2.2. Berarti di sini trace 192.168.2.2. Nah, ini dia. Di sini akan terlihat tahapan jalurnya, yaitu mulai dari melewati 3.1, kemudian 20.1, baru ke 2.2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing 4 router pendahuluan. Seperti biasa, di sini saya menambahkan satu router baru dan juga satu VPC baru. Dengan routernya itu bernama router 4 dan VPC-nya itu bernama VPC 4. Kemudian di sini router 4-nya saya hubungkan dengan router 3 dan router 4-nya saya hubungkan ke klien VPC 4. Nah, untuk IP pada Ether 3 pada router 3 adalah 10.30.30.1 dan Ether 1 pada router 4 adalah 30.2. Maka dari itu didapatkan networknya adalah 10.30.30.0. Kemudian IP yang dari router 4 mengarah ke VPC atau klien ini adalah 192.168.4.1 dan IP kliennya sendiri adalah 4.2. Nah, maka di sini didapatkan network 192.168.4.0. Ini saya salah menulis. Saya tulisnya 3.0. Lalunya 4.0. Ini sengaja nggak saya rekam waktu menambahkannya karena kan sebelumnya sudah ya, jadi teman-teman bisa menambahkannya sendiri. Kemudian di sini kita bisa setting hostname pada router 4-nya. Di sini kita buka terminalnya. Nah, seperti biasa untuk melakukan setting hostname di sini kita tulis system identity enter, kemudian kita tulis set name. Set name sama dengan berarti router 4 ya. Sebentar gitu. Kita enter. Oke, ini hostname-nya sudah berubah ya menjadi router 4. Sekarang selanjutnya adalah kita mencoba mengenable fitur roaming-nya. Seperti biasa di sini kita ke tool, kemudian kita ke roaming, kemudian tulis set enable sama dengan yes. Kita enter. Kita coba cek print. Oke, enable yes ya. Kemudian di sini kita bisa cek IP neighbor kita, yaitu tetangga kita. Di sini kita tulis seperti biasa IP neighbor print. Nah, di sini teridentifikasi ya pada Ether 1 saya itu adalah router 3. Sekarang kita lanjut ke static routing 4 router lab. Seperti biasa di sini saya sudah connect ke router 4 via router 1. Caranya sama seperti pada sebelumnya ya. Teman-teman tinggal masuk saja. Kemudian di sini kita tambahkan addressing dulu nih pada router 3 yang ada di Ether 3. Kita ke router 3, kemudian kita ke IP, lalu kita ke address. Nah, di sini kita klik add, kemudian kita tambahkan address yaitu yang 30.1 ya. Kemudian Ethernya adalah Ether 3, kita apply. Kemudian kita kembali ke Winbox router 4. Router 4 saya yang mana ya? Yang ini. Di menu IP,
plus address list, maksudnya di address. Di sini kita lakukan addressing untuk IP 30.2 dan juga 4.1. Di sini kita klik plus, kemudian kita tulis 10, 30, 30.2/24. Ethernya ini adalah ether 1, kita apply. Kemudian kita add address lagi. Di sini adalah untuk IP yang mengarah ke klien 192.168.4.1/24. Kemudian ethernya di sini adalah ether 2. Kita apply. Kemudian kita coba lakukan addressing pada PC 4-nya. Kita buka terminal PC 4-nya. Untuk addressing pada PC 4 kita tulis IP 192.168.4.2/24, kemudian gateway-nya berarti adalah 4.1. Enter. Oke, selanjutnya kita daftarkan network baru pada router 4 ini ya, yaitu network yang 3.0, 20.0, 2.0, 10.0, dan 1.0. Di sini saya sudah ada di IP, kemudian routes. Ini teman-teman perhatikan ya, di sini kita mulai klik plus, dan di sini kita isikan untuk network yang 3.0 terlebih dahulu. Kemudian gateway-nya itu berarti dia melewati ether 3 pada router 3, yaitu 30.1. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk network 2.0. Gateway-nya sama ya seperti tadi. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita tambahkan lagi untuk IP network 1.0. Gateway-nya sama. Kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk network yang 20.0 dan 10.0. Gateway-nya masih sama ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pada router 3. Kita ke IP, kemudian kita ke routes. Di sini kita tambahkan network 4.1, 4.0 maaf. Gateway-nya yaitu melalui IP ether 1 pada router 4, yaitu 10.30.30.2. Dan kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke router 2. Kita ke IP, kemudian ke route. Di sini kita daftarkan network 30.0 dan 4.0 dengan gateway-nya itu berarti dia itu melalui IP ether 1 pada router 3. Oke, ini ada sedikit kesalahan, tidak apa-apa, nanti saya betulkan. Sekarang kita ke router yang ke-1, kita ke IP, kemudian ke route. Di sini kita daftarkan network seperti tadi dengan gateway IP ether 1 pada router 2, yaitu 10.10.10.2. Oke, udah lengkap semua ya. Sekarang kita uji ping. Kita klik new terminal. Di sini kita coba ping ke IP 30.2. Nah, di sini berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke static routing with internet. Tadi kita sudah berhasil melakukan routing ke semua perangkat yang ada ya, tapi kita itu belum melakukan sesuatu yang membuat dari sisi klien dan router 234 itu bisa akses internet. Jadi sekarang mereka itu belum bisa akses. Yang perlu kita lakukan di sini adalah konfigurasi default route. Jadi ketika misal router 2 ingin akses internet, maka nanti kita arahkan ke internet dengan menggunakan gateway yang telah ditentukan. Di sini kita coba tambahkan default route-nya. Saya mau ke router 2. Di sini ya, kita coba tambahkan melalui new terminal. Di sini kita tulis IP route at gateway sama dengan router 2 kalau mau ke internet itu melewati IP ether 2 pada router 1 yaitu 10.10.10.1. Enter. Kita coba cek. Nah, maka di sini dia sudah memiliki DST address 0000/0 yaitu default route.
Selanjutnya kita tambahkan juga pada router 3 dan 4-nya. Kita ke router 3 dahulu. Di sini saya mau coba menambahkan dengan GUI. Berarti di menu routers kita bisa klik plus. Kemudian di sini biarkan 00 saja. Lalu gateway-nya berarti adalah IP Ether 3 pada router 2, yaitu 10.20.20.1. Kita apply. Kita lanjut ke router yang 4. Di sini kita klik plus, dibiarkan 00, kemudian gateway-nya adalah 30.1. Kita apply. Sampai saat ini konfigurasi default route-nya telah selesai. Langkah terakhir adalah mengaktifkan firewall NAT pada router 1. Karena router lainnya kan kalau mau internetan itu kan melalui router 1 ya. Jadi kita konfigurasikan NAT-nya. Di sini kita ke router 1, kita ke IP, kemudian kita ke firewall, lalu kita klik NAT. Di sini kita klik add. Untuk chain-nya di sini adalah SRC NAT. Out interface-nya di sini Ether 1. Kemudian action-nya kita gunakan Masquerade. Oke, kita apply. Kita coba uji. Mulai dari router 4 dulu mungkin. Kita klik new terminal. Kita coba pingkan ke 888. Nah, di sini berhasil ya. Tapi kalau kita coba ping google.com dia akan gagal. Kenapa? Karena kita belum setting IP DNS-nya. Di sini bisa kita setting dengan IP DNS set server sama dengan 888, kita enter. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, sudah berhasil ya. Mungkin di sini teman-teman bisa lakukan setting DNS-nya pada router yang lainnya sendiri ya. Untuk materi ini sampai sini dulu. Kita lanjut ke routing dynamic, konsep dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini dapat memudahkan ekspansi saat memiliki jaringan yang kompleks atau sudah mulai menengah besar. Konsep dynamic routing itu ada dua, yaitu IGP dan juga EGP. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya, yaitu pada materi yang ke-1. Yang akan kita pelajari nanti itu hanya yang OSPF. Jadi nanti OSPF ini akan kita coba terapkan pada topologi kita yang sebelumnya. Kita lanjut ke routing dinamik pengenalan OSPF. OSPF adalah kepanjangan dari Open Shortest Path First. OSPF yaitu salah satu protokol routing dynamic pada kategori IGP dengan algoritma Link Step Protocol atau LSR. OSPF ini support IPv4 dan juga IPv6. Cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Protokol OSPF ini menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF ini mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Untuk area-area dari OSPF itu ada backbone, kemudian ada default area, ada stub area, dan NAT to stub area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang area-area ini, intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita saja. Jadi nanti kalau ada network baru, nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya. Sekarang kita lanjut ke routing dynamic OSPF prepare topology. Jadi, saya mau jelaskan dulu ke teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu mematikan perangkat routernya, kemudian menyalakannya kembali, ketika kita cek IP pada router 1, pada Ether 1 yang mengarah ke ISP, itu pasti berubah IP-nya, teman-teman. Nah, jika terjadi hal tersebut, teman-teman harus melakukan routing ulang antara router dan laptop teman-teman. Caranya, teman-teman cek dulu IP Ether 1-nya, kemudian teman-teman buka command prompt pada laptop dengan run as administrator. Kemudian bisa teman-teman tulis command seperti pada materi yang sebelumnya, yaitu root add. Kemudian masukkan IP cloud NAT, yaitu IP yang bisa dilihat pada virtual machine VMware kita. Kemudian max-nya, kemudian gateway-nya, yaitu IPVNet. Kemudian enter, lalu selesai. Maaf ya. Kemudian jika sudah, teman-teman login router 1 ke Windows seperti biasa, kemudian login router 2, 3, dan 4 dengan connect ROM1.
Jadi ini hanya saya jelaskan saja karena kebetulan routernya tidak saya matikan. Kalau teman-teman terjadi hal seperti tersebut, teman-teman bisa ikuti arahan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi, hal yang akan kita lakukan kali ini adalah mendisable static routing yang kita buat sebelumnya. Di sini pada IP routes pada router 1, untuk yang AS kita disable semua. Untuk router-router yang sembunyi juga ya, ini saya disable satu per satu, teman-teman perhatikan ya. Oke, kemudian ke router 2. Kemudian ke router 3. Kemudian pada router 4. Ya, router 4 saya sedang reconnect. Teman-teman bisa lanjutkan hingga selesai ya. Sekarang kita lanjut ke OSPF test koneksi dan redistribute default route. Setelah melakukan konfigurasi OSPF tadi, selanjutnya kita lakukan testing koneksi. Di sini saya berada di terminal router 4. Di sini kita coba ping ke router 1, ping 10.10.10.1. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman. Nah, misalkan nih, kita tuh males banget mau menyalain kliennya. Nah, kita tuh bisa loh lakukan ping walaupun kita nggak nyalain klien dari setiap routernya. Misal, antara router 4 dan PC 4, itu kan networknya 4.0 ya. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan SRC address saja. Jadi, seakan-akan yang nge-ping itu 4.0 dengan tujuan ke mana saja. Misal di sini kita mau ping ke 2.0, maka di sini ping 192.168.2.1 ini adalah sebagai networknya router 2. Kemudian kita tulis src strip address sama dengan 192.168.4.1. Jadi ini tuh membuat seolah-olah yang ping itu nanti network 4.0, tapi ini tuh melalui router 4. Kita coba enter. Seharusnya ini berhasil ya. Oke, di sini berhasil ya. Sebelumnya, kita kan sudah melakukan default route static pada router-router ya, tapi sudah kita disable. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan redistribute default route agar mereka itu bisa internetan. Langsung saja kita ke router 1, kita ke routing, lalu OSPF ini ada di sini, kemudian kita ke instance, kita buka konfigurasi ini. Kita fokus ke yang redistribute default route. Ini terdapat opsi always dan juga if installed. Kalau if installed, kalau misalkan router satu punya default route, dia itu akan melakukan redistribute default route. Tapi kalau cuma always, itu kalau router satu nggak punya default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute. Jadi di sini kita pilih yang if installed as type 1, kemudian kita apply, lalu kita OK. Kita coba cek apakah router-routernya itu sudah terdapat default route-nya. Kita coba cek pada router 2, kita ke IP, kemudian ke route. Di sini sudah terdapat DAO 000 ya. Yang lainnya bisa teman-teman cek sendiri ya. Sekarang kita coba uji ping. Kita klik new terminal. Kita uji ping 88. Belum uji ping, di sini kita tambahkan DNS agar dia itu bisa ping google.com. IP DNS set server sama dengan 888, kita enter. Kemudian kita coba ping 88. Sekalian aja langsung ping google.com ya. Nah, di sini berhasil ya. Oke, sekian pembahasan kita di bab yang ke-10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.